Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian salah satu hewan ciptaan Allah yang indah, yaitu kupu-kupu? Dari kupu-kupu, mari kita belajar. Kupu-kupu merupakan binatang yang menyenangkan dan indah dipandang mata, juga bermanfaat bagi perkawinan di antara tanaman. Padahal kupu-kupu itu sebelumnya adalah seekor ulat yang merusak dedaunan dan merupakan hama pada tanaman. Namun, setelah ia berpuasa beberapa saat dalam kepompongnya, berubahlah ulat tersebut menjadi kupu-kupu yang indah dan disukai banyak orang. Nah, berjumpa dengan bulan Ramadan atau bulan puasa adalah nikmat yang patut kita syukuri. Karena melalui ibadah puasa di bulan itu, seorang muslim sedang menjalani proses agar ia menjadi kupu-kupu yang indah. Yang dimaksud dengan kupu-kupu yang indah bagi seorang muslim yaitu menjadi hamba yang bertakwa, sebuah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Tahukah kalian semua? Namun sayangnya banyak orang yang tidak mengerti kemuliaan bulan suci ini, tidak menjadikan bulan suci ini sebagai lahan untuk meraih pahala dari Allah dengan memperbanyak ibadah, bersedekah, membaca Al-Quran, dan juga iktikaf dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar kamu dapat mengetahui lebih mendalam, mari pelajari bab puasa ini dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, untuk pertemuan sekarang, pada materi puasa, poin yang akan kita bahas yaitu ada beberapa. Yang pertama, pengertian puasa, dalil puasa, syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan kata siam atau saum. Yang keduanya merupakan bentuk masdar dari soma yasumu sauman wa siyaman, yang berarti menahan atau mencegah. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Seseorang yang berpuasa bukan hanya menahan dari lapar dan haus saja, tetapi menahan diri dari nafsu amarah dan juga hawa nafsu lain yang membawa kepada hal yang tidak baik. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Adapun dalil tentang perintah puasa yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya yaitu ada syarat puasa. Syarat puasa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada syarat wajib puasa dan juga ada syarat sah puasa. Yang dimaksud dengan syarat wajib puasa yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Seorang muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa. Dan yang dimaksud dengan syarat puasa yaitu kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka puasanya dapat dikatakan tidak sah. Adapun syarat wajib puasa yaitu diantaranya, yang pertama, beragama Islam. Seorang yang beragama Islam itu wajib melaksanakan puasa. Yang kedua, yaitu baligh. Seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memasuki usia baligh itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Yang keempat, mampu. Mampu di sini yaitu kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi, untuk seorang yang sedang sakit atau sedang hamil itu tidak wajib melaksanakan puasa, tetapi mereka itu wajib menggantinya atau mengganti puasa tersebut di hari lain atau di waktu lain. Lalu ada suci dari haid dan nifas.
Bagi kaum wanita yang tidak sedang berhalangan, yaitu haid dan nifas, wajib melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang keenam yaitu ada mukim. Yang dimaksud dengan mukim yaitu seseorang yang menetap pada suatu daerah atau wilayah dan yang tidak sedang berperjalanan jauh. Orang yang sedang berperjalanan jauh tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dia wajib untuk mengganti puasa tersebut di waktu atau hari lain. Adapun syarat sah puasa yaitu diantaranya yang pertama, tentunya pasti beragama Islam, dan yang kedua mumayyiz. Yang dimaksud dengan mumayyiz yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya, atau orang yang dapat membedakan mana sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan berbahaya bagi dirinya. Lalu yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat yaitu berpuasa bukan pada hari yang diharamkan, yaitu pada tanggal 1 Syawal, hari tasyrik, dan 10 Zulhijjah. Orang yang berpuasa pada hari yang diharamkan, otomatis puasanya tidak akan diterima dan tidak sah. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu ada rukun puasa. Yang dimaksud rukun puasa yaitu hal-hal yang harus dilakukan seseorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka puasa yang dilaksanakan itu tidak sah. Nah, pada waktu kita berpuasa, ada dua rukun yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu niat. Yang dimaksud dengan niat yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa, yang tujuannya untuk semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Adapun waktu niat puasa yaitu untuk puasa wajib maka kita harus berniat ketika malam hari atau sebelum datangnya fajar. Sementara untuk puasa sunnah, niatnya boleh dilakukan setelah terbit fajar dengan syarat kita itu belum melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lainnya. Lalu rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya yaitu ada sunnah puasa. Sunnah dalam puasa merupakan semua perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah puasa bila kita kerjakan dan laksanakan dengan baik akan meningkatkan kadar kebaikan dan amalan ibadah yang kita kerjakan, asalkan amalan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ada banyak sekali hal yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya saat sedang berpuasa. Yang pertama yaitu ada makan sahur. Makan sahur itu bertujuan agar kita itu dapat kuat menjalankan ibadah puasa, dan sahur disunahkan karena ada keberkahan di dalamnya. Lalu mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Kita juga disunahkan berbuka puasa dengan yang manis, seperti kurma dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada, maka dengan air putih saja. Setelah itu, kita menunaikan sholat wajib. Selanjutnya yaitu amalan sunnah ketika puasa, yaitu membaca doa ketika berpuasa. Karena salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka puasa atau saat berbuka puasa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa ketika berpuasa. Lalu meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa, seperti adu domba, gosip atau gibah, berkata jorok atau kotor, dan memandang dengan syahwat, dan lainnya. Dan ketika berpuasa, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, terutama yaitu dengan membaca Al-Quran dan bersedekah. Lalu, kita itu dianjurkan juga untuk beriktikaf. Beriktikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Beriktikaf di sini dapat diisi dengan bersolawat, sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir di dalam masjid. Dan terdapat hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Makruh sendiri artinya sebuah perbuatan yang tidak berdosa atau batal, akan tetapi bila dikerjakan dapat mengurangi nilai ibadah yang telah kita lakukan. Dalam hal puasa, jika kita melaksanakan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, puasa yang telah kita jalankan ini tidak akan batal dan tidak akan mendapatkan dosa. Namun, hanya saja
puasa yang kita laksanakan hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga saja, yang membuat puasa tersebut sia-sia. Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa yaitu berkumur-kumur secara berlebihan, itu dimakruhkan ketika berpuasa. Lalu menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyikat gigi, lebih baiknya setelah selesai melaksanakan sahur. Selanjutnya yaitu mencicipi makanan, walaupun sedikit dan walaupun tidak tertelan. Itu dimakruhkan ketika berpuasa karena ditakutkan makanan tersebut akan tertelan pada tenggorokan kita. Selanjutnya yaitu ada sengaja melambatkan berbuka puasa padahal waktu sudah tiba. Kita itu disunahkan untuk segera berbuka ketika waktunya sudah tiba. Lalu hal yang dimakruhkan lainnya yaitu berbekam atau disuntik. Adapun hal-hal yang dapat merugikan puasa kita atau puasa kita menjadi sia-sia yaitu yang pertama, kita mengisi ibadah puasa kita dengan banyak tidur, lalu menonton tontonan yang tidak berfaedah, atau seharian dengan bermain game atau bermain sosmed, dan dengan mendengarkan musik. Apalagi ketika kita puasa itu terlalu banyak marah-marah dan banyak mengeluhnya, itu dapat merugikan puasa kita. Dan yang terakhir yaitu pacaran atau maksiat. Pacaran dan maksiat itu tidak diperbolehkan, apalagi ketika berpuasa. Selanjutnya, poin terakhir yaitu ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa dan hanya diwajibkan mengqodonya. Dan yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa yang diwajibkan mengqodo dan membayar kafarat atau denda. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan hanya diwajibkan mengqodo yang pertama yaitu makan dan minum secara sengaja. Yang dimaksud di sini yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut secara sengaja, baik makanan atau minuman itu, meskipun sedikit, dapat menyebabkan puasa kita itu batal. Yang kedua, murtad, yaitu keluar dari Islam. Apabila seorang murtad ketika menjalani puasa, maka puasanya secara otomatis akan batal. Selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja. Yang dimaksud muntah secara sengaja yaitu memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan hingga muntah, itu dapat membatalkan puasa kita. Namun, jika seseorang muntah tanpa disengaja atau muntah secara tiba-tiba, maka puasanya itu tetap dihukumi sah selama tidak ada sedikit pun dari muntahannya itu yang tertelan kembali olehnya. Jika muntahnya tertelan dengan sengaja, maka puasanya itu dihukumi batal. Selanjutnya yaitu ada keluar mani yang disengaja. Selanjutnya yaitu ada keluar darah haid dan nifas. Bagi perempuan yang mengalami haid atau nifas pada saat berpuasa, maka secara otomatis puasanya akan batal dan wajib menggantinya di hari lain. Selanjutnya yaitu ada hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Pada saat menjalankan ibadah puasa, ketika hal ini terjadi pada seorang di pertengahan melaksanakan puasanya, maka puasa yang ia jalankan itu dihukumi batal. Lalu yang terakhir yaitu merubah niat puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, lalu di pertengahan puasa kita merubah niat puasa kita, maka puasa yang kita jalankan ini dihukumi batal. Lalu ada hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan qodho dan membayar kafarat atau denda, yaitu melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Adapun membayar kafarat atau denda yaitu dengan memerdekakan budak, memberi makan 60 orang miskin, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Semoga materi pada pertemuan ini dapat kita pahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti, dapat kalian tanyakan melalui WhatsApp grup atau lewat WhatsApp pribadi Ibu. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.